Bela negara. Berbicara tentang bela negara, tentulah di benak kita akan terlintas sesuatu tindakan atau upaya pembelaan. Apakah itu perperangan, senjata, perpecahan? Bela negara yaitu upaya pembelaan mempertahankan yang dijiwai rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Arti bela negara sendiri sebenarnya sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa nasionalisme terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap ini dilandasi oleh konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan dari bela negara sendiri yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga identitas dan integritas negara. Ketika kita melihat ke masa lalu, konteks bela negara sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia merupakan upaya fisik dengan mengangkat senjata untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Sedangkan pada era globalisasi saat ini, upaya bela negara tidaklah seperti itu lagi. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam rangka upaya kecintaan kita terhadap republik yang kita cintai ini. Salah satunya yaitu bela negara di lingkungan masyarakat, seperti gotong royong, tolong-menolong, menciptakan suasana tentram dan damai, serta rukun di lingkungan masyarakat, menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, antara suku, agama, dan juga kelompok-kelompok. Aktif di berbagai kegiatan sosial merupakan aksi bela negara. Berikut adalah upaya bela negara yang dapat saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya bela negara, ada 5 indikator. Pertama adalah cinta tanah air, yaitu menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, dan yang ketiga adalah menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Dalam penerapannya dalam kehidupan saya, yaitu menggunakan pakaian batik dalam melaksanakan apel. Yang kedua, dalam penerapannya, saya melakukan survei wawancara terhadap warga sekitar mengenai lokasi DRK, yaitu agar menjaga segala pengguna jalan yang melewati ringan jalan agar merasa aman dan nyaman serta selamat. Indikator yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Untuk poin-poinnya yaitu menghargai dan menghormati keanekaragaman antar golongan, rukun dan berjiwa gotong royong, disiplin dan bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan. Dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, saya menghargai segala pendapat yang disampaikan oleh pihak-pihak lainnya dan mendengarkan secara seksama, saling bertukar pikiran. Dan yang kedua adalah bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar kantor. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan. Di sini saya melakukan tugas secara maksimal sampai waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan. Indikator yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Poin-poinnya yaitu menerapkan prinsip dan nilai-nilai musyawarah dan mufakat, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. Dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu setiap melakukan rapat internal, saya dan tim melakukan musyawarah hingga mencapai keputusan mufakat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kantor. Untuk poin kedua dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling membantu dan tolong-menolong antar sesama. Di sini saya membagikan beberapa makanan ketika bulan Ramadan yaitu berupa takjil kepada lingkungan sekitar. Indikator yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk poin pertama yaitu rela menolong sesama warga masyarakat. Poin kedua mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Untuk poin pertama dalam penerapan yaitu saya dan teman-teman melakukan iuran untuk membantu warga yang mengalami kebakaran rumah. Untuk poin kedua yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Dalam penerapannya, saya bersama teman-teman rekan-rekan kerja melakukan pengamanan ketika mudik angkutan lebaran tahun 2022.
agar terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan sehat, serta selamat. Untuk indikator terakhir yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Salah satu yaitu menyalurkan pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki untuk membangun bangsa. Memiliki kemampuan mengidentifikasi ancaman yang terjadi di lingkungan masing-masing. Dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, di sini saya menyalurkan pengetahuan dan ilmu yang saya miliki untuk membangun suatu kawasan ada di Sulawesi Selatan, agar terciptanya kawasan yang aman, nyaman, dan selamat. Untuk indikator yang kedua yaitu memiliki kemampuan mengidentifikasi ancaman yang terjadi di lingkungan masing-masing. Dalam penerapannya di sini, saya bersama rekan-rekan anggota polisi Indonesia melakukan pengamanan pada saat mudik lebaran di terminal agar tidak terjadi pencurian barang atau ancaman-ancaman lainnya yang dapat merugikan di masyarakat Indonesia. Di sini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Samfedi Pranata, anggota Latsar tahun 2022, gelombang 3 angkatan 24, kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.